Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak cerdas, semoga hari ini selalu bahagia ya. Kali ini kita akan belajar tentang tema 1, subtema 2, pembelajaran 1. Seperti biasa, ada pantun nih buat kalian. Ada nelayan pergi berlayar, ikan tangkapan di wadah. Pagi dan siang kita belajar agar kelak mendapat ilmu. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dapat diakhiri. Sekarang mari kita saksikan videonya bersama-sama ya. Ayo mengamati. Negara-negara di Asia Tenggara memiliki banyak jenis hewan. Beberapa di antaranya ada yang dijadikan sebagai makanan, simbol negara, atau dijadikan binatang peliharaan. Bacalah teks berikut ini. Gajah putih dianggap suci oleh beberapa negara di Asia Tenggara seperti Myanmar, Kamboja, dan Thailand. Menjaga gajah putih adalah usaha yang sangat mahal. Ini adalah patung gajah putih. Ini yang ada di Thailand. Karena pemiliknya harus menyediakan makanan khusus untuk mereka. Indonesia dikaruniai luas wilayah lautan lebih besar dibandingkan luas daratan. Luas lautan Indonesia mencapai 5,8 juta kilometer persegi. Di dalam lautan Indonesia tersimpan potensi perikanan yang cukup besar. Ini adalah contoh-contoh ikan yang hasil tangkapan nelayan. Ikan tuna adalah salah satu ikan yang paling banyak dicari negara lain, seperti Jepang, Amerika Serikat, dan Uni Eropa. Tahukah kalian, burung yang hidup di negara tetangga kita, burung takur dahan, hidup di Malaysia. Hewan ini termasuk hewan yang dilindungi negara. Hewan-hewan di atas merupakan sebagian dari hewan yang hidup di Asia Tenggara. Bisakah kalian menemukan hewan lainnya? Catatlah temuanmu pada tempat yang telah disediakan ya, atau dicatat di buku catatan kalian. Kelompokkanlah hewan-hewan yang ada di dalam teks dan yang kamu temukan ke dalam diagram pen berikut berdasarkan cara perkembangbiakannya. Ada yang secara beranak, ada yang beranak dan bertelur, dan ada yang bertelur. Amatilah gambar dan lengkapilah diagrammu dengan hewan-hewan berikut ini. Masukkan ke dalam diagram pen. Ada yang kelompok beranak, ada yang kelompok beranak dan bertelur, dan ada yang kelompok bertelur. Bacalah teks berikut dalam hati. Setiap hewan memiliki kemampuan berkembang biak. Dengan berkembang biak, hewan dapat melestarikan jenisnya. Tahukah kamu bagaimana cara hewan berkembang biak? Ada 3 jenis, yaitu ada opipar, ada pipipar, dan ada opopipipar. Silahkan anak-anak cerdas semuanya untuk dicatat agar tidak lupa ya. Tulislah manfaat perkembangbiakan hewan secara opipar dan pipipar. Silahkan jika kalian sudah menemukan dicatat dan disamakan dengan jawaban yang ada di layar. Manfaat perkembangbiakan hewan secara opipar antara lain silahkan dicatat, dan manfaat perkembangbiakan hewan secara pipipar silahkan kalian catat. Hewan-hewan yang ada sangat membantu penduduk di kawasan Asia Tenggara dalam kegiatan ekonomi. Apa sajakah itu? Potensi ekonomi negara-negara anggota ASEAN. Kawasan Asia Tenggara terletak pada jalur perdagangan dunia. Kawasan ini menjadi jembatan antara kawasan Eropa dan Asia Timur. Oleh karena itu, Asia Tenggara menjadi wilayah persaingan bagi pihak-pihak yang ingin memanfaatkan kedudukan strategis kawasan ini. ASEAN berperan sebagai wadah untuk menghindari persengketaan yang mungkin timbul.
Dengan posisi yang strategis ini, setiap negara di kawasan Asia Tenggara memiliki kekayaan sumber daya yang menjadi kekuatan negara. Berikut adalah potensi ekonomi negara-negara anggota ASEAN. Yang pertama, Brunei Darussalam. Negara ini dikenal dengan kekuatan sumber daya alam berupa minyak bumi. Selanjutnya adalah kegiatan ekonomi Filipina. Dan yang selanjutnya adalah kegiatan ekonomi Indonesia. Yang selanjutnya adalah kegiatan ekonomi Kamboja yang terkenal dengan Sungai Mekong. Silahkan kalian catat bagian pentingnya. Laos juga yang bertetangga dengan Kamboja. Kegiatan ekonominya bisa dicatat oleh kalian. Malaysia, kegiatan ekonominya ya berupa pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Myanmar yang berupa pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Singapura yang selanjutnya adalah Thailand yang sumber terbesarnya adalah berupa dari hasil pertanian. Vietnam lingkungan yang sehat menjadikan badan sehat dan kuat. Jangan rusak badanmu dengan narkoba ya anak-anak semuanya. Selanjutnya adalah tugas membuat kesimpulan. Kamu sudah belajar bagaimana membuat kesimpulan. Mari kalian buat kesimpulan di teks kegiatan ekonomi ASEAN. Silahkan kalian catat kesimpulan dari setiap negara-negara ASEAN. Catat di buku catatan kalian. Kemudian berikan hasil catatan kalian kepada guru kalian ya. Demikianlah pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang tema 1, subtema 2, pembelajaran 1. Mudah-mudahan ilmu yang diberikan dapat bermanfaat buat kalian semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.